Ya, terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara dan saat ini kita akan terhubung dengan Bapak M. Khoirul Mutakin selaku Staf Khusus Kemenko PMK Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Khoirul. Selamat malam, Mas Samuel. Pak, ini bagaimana nih, Pak? Pemerintah tiba-tiba ya mungkin tidak tiba-tiba tapi kurang dari sebulan mengurangi atau menghilangkan cuti bersama. Pengganti cuti kalau nggak salah Idul Fitri tahun ini. Ya, Gimana, ya, Pak? ya. Ya, apa yang sekarang langkah-langkah dilakukan pemerintah ini juga dalam rangka untuk kebaikan bersama. Karena mengingat Presiden kemarin menyampaikan selama 3 hari berturut-turut ada lonjakan cukup signifikan Mhm. dalam penyebaran COVID, sehingga perlu diambil langkah-langkah pemerintah untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan. Oke, apakah ini memang eh, keputusan Pak Presiden sendiri atau memang ada anjuran dari kementerian-kementerian terkait? Ya, ini keputusan Presiden. Presiden sudah melihat data yang Hmm. ada dan itu menjadi acuan dari Presiden untuk kemudian memberikan arahan kepada kementerian-kementerian terkait dalam meninjau cuti bersama dan hari libur akhir tahun itu. Sehingga dalam hal ini kemudian Pak Menko PMK kemudian berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, terutama SKP 3 Menteri yang mulanya kemarin tanggal 24, 28, 29, 30, dan 31 yang mestinya itu dijadikan pijakan untuk kita libur bersama di akhir tahun. Kemudian harus kita kita pangkas dengan mempertimbangkan tadi itu ada kenaikan yang luar biasa khususnya di daerah Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Oke, apa tanggapan dari eh, kira-kira dari staf kementerian sendiri terkait dengan pemotongan hari libur nasional sendiri, Pak Khoirul? Iya, ini memang tidak mudah, Mas ya, Mas Omer, terkait dengan pemangkasan ini karena mulanya jauh hari banyak pihak yang berharap bahwa libur ini juga memperbaiki sisi ekonomi, terutama di Betul. kalangan teman-teman pariwisata, khususnya kalangan milenial ini kan banyak ya belanja pengalaman dan mereka melakukan wisata dan itu juga banyak diharapkan terutama di kalangan teman-teman perhotelan, termasuk juga mungkin yang tiap hari terlalu penat banyak bekerja kemudian rindu untuk bisa berwisata begitu. Betul. Yang selama ini mereka terkungkung di rumah karena WFH begitu dan ingin melakukan sesuatu yang baru untuk refreshing. Tetapi kalau kita lihat kalau kita cermati apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Menko PMK bersama dengan Pak Menpan RB, kemudian Pak Menaker dan Pak Menak, ini dalam rangka memang untuk mengendalikan, untuk menekan penularan yang hari ini cukup signifikan terjadi. Oke, apakah tidak cukup dengan misalkan daerah yang kembali naik adalah Jawa Tengah dan Jakarta khususnya? Apakah tidak cukup dengan untuk menghindari orang untuk bepergian ke daerah Jakarta atau Jawa Tengah? Ya, ini kan sebetulnya masih ada liburan ya. Jadi kalau kita lihat dari kalender itu tanggal 24 Ya. itu kita ada cuti Natal, sebelum Natal, kemudian dilanjutkan dengan hari Jumat, Sabtu, Minggu ketemu. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu kita masuk, kemudian kita libur lagi. Kita berharap ada pertimbangan kalau itu kemudian bablas, orang bisa kemana-mana dan tidak akan terkendali kalau libur panjang. Dan proses perputaran orang ini sudah tidak lagi banyak mempertimbangkan kayak yang selama ini dipahami oleh orang-orang bahwa PSBB semuanya akan betul-betul terhenti. Tidak, karena kita melihat manusia ini kan makhluk hidup yang dia bisa kemana saja. Yeah. Dan kalau kita batas ini minimal kalau pergi ya jangan jauh-jauh begitulah. Oke. Sehingga ini masih relatif bisa dikendalikan ya. Oke, menurut Anda apakah efektif untuk mengurangi jumlah atau mungkin menahan laju positif pertumbuhan COVID-19 dengan memotong cuti bersama? Menurut saya sangat efektif apa yang disampaikan ini. Karena kalau tidak, sekarang ini Mas, semua rumah sakit yang ada di
DKI, di Jawa Tengah, di Jogja, di Jawa Timur itu sudah penuh. Di Malang sudah mungkin 100%. Di DKI ini sudah masuk, bahkan sebagian perkantoran itu kalau kena positif sudah tidak mampu lagi ditampung di rumah sakit, mungkin juga isolasinya ke hotel-hotel. Begitu juga dengan yang di Yogyakarta. Gitu. Sehingga kalau ini isolasinya ini keluar, sementara dia butuh penanganan khusus, siapa yang merawat? Sehingga dibutuhkan ada treatment khusus, langkah-langkah khusus dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih besar. Kalau terjadi ledakan lagi dari apa yang terjadi hari ini sangat rawan, terutama pada proses peredaran. Ya kalau OTG saja kemudian dia punya imunitas yang bagus, tetapi yang di rumah ada orang tua, ada anak yang mungkin masih proses atau dia punya penyakit bawaan, ini kan sangat membahayakan sekali. Oke, Pak, ini kan kalau mengurangi cuti berarti harus ada koordinasi dengan kementerian yang lain. Apakah yang sudah disiapkan oleh kementerian lain untuk memaksimalkan pengurangan cuti tersebut, Pak? Misalkan Kemenkes akan mungkin mendorong tes CPR ke warga, seperti apa, Pak Khairul? Iya, sampai sekarang ini kan kalau Kemenkes terus ya melakukan penambahan jumlah rumah sakit rujukan, dan ini kan juga terjadi peningkatan rumah sakit rujukan mungkin 10 kali lipat dari sebelum adanya COVID. Dan kerja-kerja Kemenkes sangat serius untuk mendorong adanya penambahan rumah sakit rujukan di setiap daerah. Bahkan dengan Pak Menko saya itu masuk ke daerah 3T, yang terdepan, terluar, dan ini menjadi perhatian kita karena daerah-daerah ini yang selama ini kurang ada perhatian terhadap pelayanan publik. Hari ini menjadi sangat serius pemerintah untuk mendorong khususnya dalam pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, Bapak juga berkoordinasi dengan kementeriannya lain, misalnya kayak dengan BUMN, dengan Pak Eri, karena ini terkait juga dengan pekerja yang ada di lingkungan BUMN yang itu juga jumlahnya sangat luar biasa dan tidak ada persoalan. Termasuk juga dengan Menpan RB, ini menyangkut dengan ASN, dan itu sudah sepakat. Kemudian dengan Menaker, dengan pihak swasta, karena Menaker ini kan yang menaungi kelompok perusahaan swasta, sehingga yang terpenting sebetulnya ini adalah kampanye masif yang harus tetap dilakukan terkait pemanfaatan libur akhir tahun ini. Ini yang memang sangat ditekankan baik oleh Presiden maupun juga oleh Pak Menko PMK. Oke, Pak Khairul, ini saya ingin bertanya, apakah ada substitusi dari pemerintah? Kalau kemarin cuti bersama ini adalah substitusi dari cuti Idul Fitri. Kalau ini ditiadakan, apakah ada pergantian lagi oleh pemerintah hingga saat ini? Ini sudah akhir tahun, Mas. Jadi namanya dipangkas, tidak ada lagi pengganti. Oke. Jadi yang kemarin itu tanggal 24, 28 sekian, ya sekarang untuk libur Idul Fitri tanggal 24. Itu saja. Dan libur akhir tahun ada tanggal 31 dan kemudian libur Natal ada di tanggal 24, 25 hari Natalnya. Saya kira itu, Pak Mas Samuel. Oke, pesan Anda atau saya ingin bertanya, apakah ada sebenarnya peraturan-peraturan daerah yang mengikuti keputusan ini jika masyarakat ingin tetap atau memaksakan dirinya untuk tetap jalan-jalan untuk liburan akhir tahun? Iya, pemerintah pusat bekerja sama tentunya dengan pemerintah daerah untuk terus menggunakan pendekatan persuasi, menyadarkan masyarakatnya. Kalau misalnya ingin bertatap langsung, luring begitu dalam acara-acara ini, kemudian bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk menggunakan fasilitas daring, apakah itu dengan banyak perangkat aplikasi yang hari ini memungkinkan pemerintah daerah bisa memfasilitasi mereka, khususnya yang ingin pertemuan-pertemuan khusus untuk masyarakat yang lebih luas, misalnya kayak pengajian atau acara-acara semacam itu. Tetapi kalau memang sekali dua kali ini tidak bisa didekati dengan itu, tentu ini harus diambil langkah dengan jalur hukum. Ini urusannya ranah hukum. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Kalau ini tidak ada ketegasan, kasus ini tidak akan terkendali dan kita akan semakin kebingungan, tidak tahu, berada dalam ketidakpastian di tengah COVID ini. Oke, terakhir Pak Khairul, pesan Anda untuk masyarakat? Iya,
memang tidak semua keputusan dari pemerintah ini menyenangkan, dan apa yang disampaikan yang menjadi arahan dari Bapak Presiden ini adalah demi kebaikan bangsa ini, demi kebaikan masyarakat Indonesia. Dan follow up atau tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Menko PMK sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden itu adalah untuk mengendalikan dari proses penyebaran bersama dengan kementerian dan lembaga yang di bawah koordinasi Bapak Menko PMK maupun di luar itu. Dan ini juga memberikan pembiasaan, menginginkan adanya kebiasaan dari warga bagaimana cara mengendalikan diri, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kalau ini tidak kita lakukan, tentu apa yang diupayakan oleh pemerintah untuk mengendalikan ini demi keselamatan kita, tentu semuanya akan sia-sia. Kami berharap kerjasama dengan seluruh pihak, dengan semua pihak, pemerintah mendorong adanya kerjasama dari banyak, apakah dari institusi maupun pribadi masyarakat, untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Sembari kita juga menunggu vaksin. Meskipun vaksin ini sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Menko, ini bukan satu-satunya senjata pamungkas. Tetap apa yang menjadi kuncinya adalah kesadaran dari warga kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan kami berharap seluruh warga Indonesia dalam hal ini sangat patuh terhadap protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Hoirul telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Mas Samuel. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Indonesia Bicara.